Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol. Pak Pendi, tolong jelaskan pupuk ini. Apakah pupuk ini bisa mengganti penggunaan rock fosfat atau mengganti TSP ataupun SP36? Karena di daerah saya itu hanya ada Postgreen ini dari Postgreen ini dari mana, petrokimia ya. Jadi izinkan pada sore hari ini bahwa Postgreen ini kalau kita melihat sekali lagi sahabat The Brondol, kalau kita mau memupuk kelapa sawit adalah sebenarnya memberikan unsur hara, banyaknya unsur hara yang diberikan pada tanaman kelapa sawit. Sehingga kita tidak boleh terlepas dari yang namanya kandungannya. Kalau kita melihat kandungan dari pupuk ini, kita akan mencoba menjawab ini 20% ini. 20% ini berarti bahwa P2O5-nya 20% ini adalah tidak lebih rendah dibandingkan rock fosfat yang rata-rata 28%. Di mana kalau SP36 36%, P2O5, SP36 kalau TSP 46% P2O5. Namun pupuk ini hanya mengandung 20%, minimal 20% P2O5. Kemudian di sisi lain, pupuk ini mengandung CaO ini, CaO ya, CaO ini. CaO ini apa sih Pak Pendi ya? CaO ini adalah salah satu satuan senyawa yang dalam bentuk kalsium oksida, di mana bahwa kandungannya cukup besar, yaitu adalah 20%. Jadi kalau kita menggunakan pupuk ini, CaO ini, maka dia akan memberikan ada dua tujuan. Yang pertama adalah memberikan kalsium bagi tanaman kelapa sawit kita. Di sisi lain, tapi CaO ini adalah memberikan sebuah reaksi yang basa, yaitu adalah meningkatkan keasaman dari meningkatkan pH ataupun menekan keasaman. Jadi yang biasanya 5 kemudian kalau dicampur ini ya mesti akan naik pH-nya. Itu. Jadi CaO ini adalah menaikkan pH tanah itu sendiri. Kemudian MgO-nya adalah ada 3%, yaitu sumber magnesiumnya hanya 3% saja. Pertanyaannya, apakah bisa digunakan? Ya bisa aja, tetap bisa digunakan untuk tanaman kelapa sawit sebagai sumber fosfor yang mana kandungannya adalah 20%. Namun ini memiliki reaksi yang basa yang akan menaikkan pH tanah. Jadi kalau digunakan untuk di gambut yang notabene wilayahnya adalah daerahnya asam, itu sangat baik sekali ini Postgreen ini. Karena dia memiliki CaO yang cukup tinggi, yaitu 20%-nya. Walaupun ya saya bilang dibandingkan dengan dolomit ataupun dolomit ataupun kapur pertanian ya jauh. Kalau kapur pertanian dolomit 30% misalnya, kalau kapur pertanian 85% CaO, tapi kalau ini 20% saya kira udah cukup untuk menaikkan pH tanah. Dan ini apakah bisa digunakan untuk lubang tanam? Jawabannya ya bisa sekali untuk digunakan untuk lubang tanam. Tapi kelemahannya adalah memang fosfornya hanya 20% saja minimal. Tadi bisa sampai 21 sampai 25 ya. Tapi Postgreen ini tetap bisa digunakan untuk tanaman kelapa sawit. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan sore hari ini, karena ada yang bertanya, bisa nggak untuk kelapa sawit? Jawabannya adalah bisa saja. Namun memberikan reaksi yang basa yang akan menaikkan pH tanah itu sendiri. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.